Masih dari buku Sehari di Kediaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Abdul Malik bin Muhammad Al-Qasim. Kita melanjutkan kunjungan istimewa. Marilah kita telusuri kembali kurun yang telah berlalu, membuka lembaran-lembaran masa silam, membaca dan memperhatikan dengan seksama kisah-kisahnya. Kita akan mengadakan kunjungan istimewa, mengunjungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah beliau melalui untayan kata dan kalimat. Singgah di rumah beliau barang sehari saja, melihat-lihat keadaan rumah beliau serta beberapa kisah tentangnya, guna mengambil pelajaran dan ibrah yang akan menjadi pelita dan amal perbuatan kita. Seiring dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan akhir-akhir ini, literatur-literatur yang dibaca kaum muslimin pun semakin banyak. Mereka dengan mudah dapat mengunjungi timur dan barat melalui buku-buku dan tulisan-tulisan, melalui film-film dan berbagai referensi lainnya. Padahal sebenarnya kita lebih berhak mengadakan kunjungan syar'i ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada mereka, untuk melihat keadaannya, kemudian bersungguh-sungguh meneladani apa yang kita lihat dan dengar tentangnya. Namun disebabkan terbatasnya kesempatan, kita hanya menyorot beberapa keutamaan di rumah beliau. Mudah-mudahan kita dapat mendidik diri kita untuk dapat menerapkannya di rumah masing-masing. Wahai saudaraku seiman, tujuan kita membuka lembaran masa silam bukanlah hanya untuk menikmati atau melihat-lihat kisah-kisah yang telah berlalu. Namun tujuan kita yang hakiki adalah menjadikannya sebagai wasilah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membaca sirah atau sejarah hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diharapkan kita dapat mengikuti sunnah beliau dan berjalan di atas manhaj atau pedoman beliau sebagai bentuk ketaatan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kewajiban mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara tanda-tanda kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ialah menaati perintah beliau dan menjauhi segala yang dilarang dan dibencinya, serta menjadikan beliau sebagai teladan dan panutan. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31, "Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, "Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak menyebut Allah." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri menegaskan bahwa mencintai beliau termasuk salah satu sebab mendapatkan manisnya iman. Beliau bersabda, "Ada 3 perkara bila terkumpul pada diri seseorang, ia pasti mendapatkan manisnya iman. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya." Muttafaqun alaih. Dalam hadis lain, beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah beriman salah seorang dari kalian hingga aku lebih dicintainya daripada orang tua dan anaknya sendiri." Diriwayatkan oleh Muslim. Sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sirah yang sangat menakjubkan. Banyak sekali pelajaran yang dapat kita petik dan petunjuk yang dapat kita teladani darinya.